Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa yang biasa menggembalakan kambing domba Zitro mertuanya imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita sering mendengar percakapan-percakapan sehari-hari seperti ini. "Halo, terima enggak pesanku? Hei, baca enggak emailku?" Atau, "Wah, aku enggak dapat informasinya. Aduh, kok bisa aku miss ya? Nggak dapat message-nya, nggak baca message-nya." Itu percakapan yang sering. Saudara, kita hidup dalam satu zaman. Zaman sekarang disebut dengan zaman informatika, zaman high-tech. Jadi informasi itu dikemas dengan high-tech. Zaman ini sebagai zaman informatika, sehingga setiap hari kita dibanjiri oleh informasi. Jadi seperti Bengawan Solo meluap sampai membanjiri seluruh wilayah di sekitarnya. Seperti itulah informasi membanjiri kita setiap hari. Informasi itu bisa dibedakan dalam 3 hal. Informasi bohong. Jadi ada informasi betul-betul bohong. Jadi dikemas sedemikian rupa, tapi bohong. Ada informasi yang sifatnya gosip. Bisa benar, bisa tidak sama sekali. Ada informasi
yang benar. Jadi ketiga jenis informasi ini membanjiri kita setiap hari. Ada masalah sekarang, kita pilih informasi yang mana. Ada orang yang begitu menyesal ketika dia tidak mendengar informasi tertentu. Sepertinya something wrong deh. Ada sesuatu yang kurang, aku nggak dapat informasi itu. Nggak tahu jenis yang mana ini. Wah, informasi mana? Ada yang penggemar sinetron. Jadi sinetron tertentu, jam tertentu, dia sudah spesial mengkapling waktunya. Kalau sinetron itu harus diikuti. Karena kesibukan tertentu, lalu dia nggak bisa ikuti sinetron itu. Wah, rugi banget deh. Aku nggak dengar, aku nggak lihat, kata dia. Saudaraku, kehilangan atau tidak memperoleh informasi di zaman informatika ini memang itu bisa berarti kehilangan bisnis. Jadi orang-orang bisnis informasi itu makanya punya handphone bisa sampai gak cukup satu lagi, bisa 2, bisa 3 handphone ring rung. Karena apa? Biar bisa menangkap informasi. Misinformation itu bisa loss of business. Kehilangan atau misinformation itu bisa juga mengakibatkan confusion. Jadi confused. Jadi kacau. Ini contoh yang sederhana. Kalau kita pergi, ini masih musim Bonataun, nggak tahu siapa yang sudah Bonataun, yang akan Bonataun gitu. Jadi Bonataun, kita Bonataun di rumah si X, di jalan X, ini undangannya, ini alamatnya. Jadi kalau alamat itu belum pernah kita ke sana, sudah ada alamatnya, kita yakin, ya udah deh, kita akan datang. Lalu kita pergi, jalan, sesudah sampai di wilayah, kira-kira di sini itu, sudah sampai, lalu kita coba lihat alamatnya di mana. Lalu kita, di mana alamatnya tadi? Kok tertinggal di mana? Wah, itu bisa buat kita bingung. Gua udah bilang tadi bawa alamatnya. Nah, mereka berantem di jalan. Ada punya pengalaman seperti itu enggak? Udah gua bilang tadi bawa alamatnya ini. Nah, jadi misinformation itu bisa membuat kita kacau, bisa membuat kita ribut. Misinformation juga bisa mengakibatkan kita kehilangan hidup kita. Jadi saudara-saudara, tapi ada satu informasi yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau tadi sinetron tidak diikuti, dia merasa rugi. Padahal nggak diikuti pun nggak apa-apa. Tapi ada satu informasi yang tidak pernah kita pikirkan, atau untuk sebagian orang tidak dipikirkan, atau mudah-mudahan kita sudah memikirkannya, yaitu informasi yang dari Allah. A message from God. Pesan dari Allah. Kalau pesan dari Allah tidak dengar, nggak ada yang merasa rugi. Tapi kalau sinetron nggak ditonton, wah rugi banget gua gitu. Padahal tidak memperoleh informasi, tidak menerima pesan dari Allah, mengabaikan pesan Allah, itu berarti kita kehilangan berkat Allah. Kehilangan berkat Allah. Itulah yang mau kita lihat, yang mau kita dengar dari firman hari ini. Syukurlah Musa tidak mengabaikan message, pesan yang dari Allah. Dia memberi perhatian kepada pesan itu sehingga dia memperoleh berkat yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang terkasih, kita dengar ceritanya. Si Musa menggembalakan kambing domba mertuanya
sampai jauh satu wilayah pegunungan Horeb. Letter laid, Horeb itu berarti tanah yang tandus. Horeb itu berarti tanah yang tandus. Gak tahu siapa sudah ada di antara kita yang sudah dari sana ya. Pegunungan Horeb itu disebut pegunungan Sinai juga. Memang pegunungan Sinai nggak ada, tandus banget, hanya batu melulu. Nggak ada tumbuhan, jadi nggak tahu dulu zaman Musa masih ada rumput di sana. Tapi kalau kita sekarang ke sana nggak ada rumput deh untuk dimakan domba. Jadi tandus, betul-betul tandus. Musa ada di tanah yang tandus itu. Tapi tahukah, ternyata tanah yang tandus itu adalah tanah yang kudus. Kenapa tanah yang tandus menjadi tanah yang kudus? Karena di tanah yang tandus itu Allah berkenan hadir. Ketika Allah berkenan hadir di tanah yang tandus itu, maka tanah tandus itu menjadi tanah yang kudus. Tadi Allah mengirim pesan. Jadi kalau sekarang bip 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 gitu. Ada kita bip, ribut banget sekarang ini udah memang aneh. Ketika dulu baru-baru handphone begitu bunyi langsung dilomba itu. Tapi kalau sekarang bunyi bip bip karena kita sudah bisa ngatur. Kalau bunyi tertentu itu dari si X, bunyi ini dari si X. Ada bunyi asing ya biarin aja. Emang gua pikirin gitu. Udah bip 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 nggak peduli. Udah klip-klip lampunya agak peduli, ya nampaknya nggak asing deh, ngerepotin aja. Padahal jangan-jangan itu pesan yang sangat penting. Ada bip-bip, hari itu belum ada SMS, nggak ada komputer bip-bip, nggak ada email. Yang ada bip-bip apa? Itu semak-semak itu menyala, semak-semaknya menyala. Jadi seperti layar handphone kita menyala, ada pesan baru gitu loh, menyala. Lalu ada apa ini? Sebetulnya bisa aja biarin aja menyala lah di situ. Biasa kok semak-semak terbakar, menyala. Apa ini? Lalu dia pergi. Ternyata ada message. Begitu dia dekat, oh Musa. Jangan dekat, tanggalkanlah kasutmu, karena tanah yang kau pijak ini adalah tanah yang kudus. Saudara-saudara, ternyata tanah tandus yang kering kerontang itu adalah tanah yang kudus, karena Allah hadir di tempat itu. Saudaraku, saya tidak tahu kita sekarang berada di mana. Suasana hidup kita ada di mana? Di tanah tandus, di tanah berlumpur, di tanah yang berbatu-batu, atau di istana, atau di taman yang indah. Gimana perasaan kita sekarang? Tapi banyak menggambarkan bahwa perjalanan kita tahun 2008 adalah masih tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang penuh derita, tanah yang penuh bencana, tanah yang penuh dengan persoalan. Saudara-saudara, pada minggu kedua ini Allah memberikan message-nya, pesannya kepada kita. Ada message, ada pesan untuk menyapa kita, menyatakan bahwa kita ada di tanah yang kudus. Apapun keadaanmu, bagaimanapun pergumulanmu sekarang, apapun persoalan yang sedang kau hadapi, betapapun susah pikiranmu, sesak hatimu, Tuhan mau berkata sekarang, engkau ada di tanah yang kudus. Ini bukan tanah terkutuk, betul tanah tandus, betul ada persoalan, betul ada pergumulan, betul saya menghadapi banyak masalah, tapi ini adalah tanah yang kudus. Kenapa ini kudus? Karena Allah di dalam Yesus Kristus berkenan hadir di sini menjadi Immanuel, menjadi Allah
beserta dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada message dari Allah, ada pesan. Bagaimana supaya kita pesan itu terbuka untuk kita, bisa membuka seluruh pesan yang dari Allah. Kalau orang-orang komputer atau handphone, ada yang disebut dengan password. Tahu password ya? Kata kunci. Password. Jadi dengan password itu kita masuk komputer, kita bisa mengakses berbagai informasi. Sekarang kamu ada di tanah yang kudus. Layar monitor komputermu telah terbuka. Di sana ada banyak informasi. Tapi tinggal satu hal lagi. Passwordnya apa ya? Ayo anak muda, passwordnya apa? Sekarang informasi, Allah mengirim pesan yang sangat banyak. Pesan itu memberikan berkat untuk kita. Dengan menerima pesan itu kita menjadi orang yang terberkati. Tapi harus ada passwordnya. Kira-kira apa passwordnya di sini dulu? Tahu nggak passwordnya apa? Passwordnya tadi, bukalah sepatumu. Bukalah, lepaskan sepatumu. Itu passwordnya. Begitu Musa melepaskan sepatunya, lalu mengalirlah informasi dari Allah. Akulah Allah ayahmu, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan banyak lagi. Hanya perikop kita hanya sampai ayat 6. Tapi sesudah dia buka sepatunya, dia tutup wajahnya, informasi, message, pesan dari Allah yang menopang, yang memberi jaminan, memberi dukungan, memberi pertolongan, dan bahkan membebaskan bangsanya, mengalir kepada Musa. Saudara-saudara yang terkasih, apa artinya membuka sepatu? Memang ada gereja, kalau ke gereja buka sepatu. Dan ada lagi tetangga kita, kalau masuk rumah ibadah harus buka sepatu. Karena katanya tempat itu kudus. Kita nggak perlu buka sepatu. Tapi yang mau dikatakan sepatu itu di zamannya Musa, zamannya firman ini, sepatu memang hanyalah alat pelindung kaki. Sepatu hanyalah alat pelindung kaki. Jadi kalau dia berjalan di padang pasir, tempat yang berbatu-batu, kakinya tidak terluka. Jadi dia tidak menjaga sepatunya, sepatu itulah yang menjaga kakinya. Kalau ada yang kotor nggak peduli, dia pijak aja. Karena dia dengan sepatu itu, walau pijak yang kotor, kakinya tetap terlindung. Jadi sepatu itu kotor. Itu nggak disemir-semir. Tapi sekarang sepatu bukan lagi pelindung kaki, bukan terutama melindungi kaki, tapi sepatu sekarang jadi style. Makanya mereknya juga harus beli barangkali ya. Harus merek-merek yang terkenal. Kalau sudah begitu, bukan sepatu melindungi kakinya, biar aja kakinya sakit, yang penting merek sepatunya keren gitu. Udah sakit gak apa-apalah. Kalau sudah mau ke gereja, sepatunya sepatu yang mahal, hujan tiba-tiba, gak jadi deh, sayang sepatu kan. Kalau sampai kena hujan, kena banjir, itulah sekarang. Tapi kalau dulu, jadi sekarang sepatu gak tentu kotor. Jangan-jangan ada sepatunya lebih bersih dari kakinya, karena sepatunya lebih mahal dari kakinya. Mending kakinya kena banjir daripada sepatunya. Tapi di kampung-kampung kali ya seperti itu. Dulu memang ketika saya kampung-kampung baru pakai sepatu. Kalau ada apa, ya dibuka sepatunya, ditenteng di sini ya. Itu deh. Jadi tadi sepatu itu memang kotor. Karena dia berfungsi hanya untuk melindungi kaki dari semua yang kotor. Jadi kaki tidak kotor, sepatulah yang kotor. Karena lepaskanlah sepatumu,
yang mau dikatakan, lepaskan semua yang kotor dari hatimu, semua yang kotor dari pikiranmu. Itu passwordnya. Message dari Allah tersedia untuk kita. Message itu akan menopang, menolong, mendukung, mengequip, memperlengkapi kita menghadapi kehidupan ini. Tapi message itu tidak bisa kita akses kalau tanpa password itu. Lepaskan sepatu itu, lepaskan dari semua yang kotor dari hatimu, dari pikiranmu, dari jiwamu. Karena kita sekarang ada di tanah yang kudus. Saudaraku, inilah Injil, berita sukacita untuk kita. Mungkin ada yang sudah terlalu kotor, sudah karatan gitu loh. Hatinya sudah karatan dengan benci, dengan marah, dengan dendam. Hatinya sudah karatan dengan ketidakpedulian. Hatinya sudah karatan dengan egoisme, hanya mementingkan diri sendiri, gak peduli orang lain. Lepaskan, nggak bisa lagi, udah karatan. Saudaraku, bisa. Memang kita tidak bisa lagi melepaskannya dengan kekuatan dan kemampuan kita, tapi ada yang bisa melepaskannya, yang bisa membersihkannya. Apa itu? Rinso, daya. Apa yang bisa membersihkan? Darah Kristus. Sehitam, semerah apapun dosamu, sekotor apapun hatimu, darah Kristus cukup ampuh untuk membersihkannya. Sehingga bukan hanya nampak bersih, apa kata firman Tuhan? Sehingga menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Darah Kristus itu bisa membersihkannya. Jadi saudaraku, bawa hatimu kepada Kristus agar Dia mengampunimu, membersihkanmu dari dosa. Dengan demikian kita bisa mengakses message dari Allah yang memberikan kita petunjuk, memperlengkapi kita bagaimana kita harus menghadapi kehidupan ini. Seperti Musa, dia bukan hanya dia yang memperoleh berkat, tapi melalui dia umatnya memperoleh berkat. Apa berkatnya? Dibebaskan dari perbudakan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itulah firman Tuhan untuk kita. Sekarang kita tahu kita berada di mana. Berada di mana itu juga sering membuat sikap kita bagaimana. Berada di gereja, beda itu berada di mall. Beda ya? Kenapa berada di gereja beda dengan berada di mall? Ayo, kenapa? Atau saudara-saudara nggak merasa beda? Ada bedanya nggak? Di gereja dengan di mall. Di gereja itu kita anggap kudus, mall itu pasar. Atau ada yang nggak menganggap gereja lagi kudus? Sebetulnya bukan karena gereja ini kudus, jadi kudus. Karena Allah kita percaya hadir di sini. Tapi jangan salah, Allah tidak hanya mau hadir di gereja, Allah hadir dalam semua aspek kehidupan kita. Karena itu dimanapun kita berdiri, itu adalah tempat yang kudus. Karena Allah hadir di sana. Kalau kita berada di tempat yang kudus, ya seperti inilah. Berperilakulah yang kudus. Berperilakulah seperti orang berada di tempat yang kudus. Tanggalkanlah kasutmu. Tanggalkanlah semua
yang kotor dari jiwa, dari pikiran, dari hati, dari mulut, dari bibir, dari lidah. Kalau itu yang kita lakukan, percaya, berkat Allah melimpah untuk kita. Berkat Allah menyertai setiap ayunan langkah kita. Berkat Allah membanjiri hidup kita kapan dan dimanapun kita berada. Tapi ingat, berkat Allah bukan hanya sukses. Berkat Allah bukan hanya tanpa persoalan. Si Musa yang menerima message dari Allah, si Musa yang sudah menerima berkat Allah itu, apa ada persoalannya? Banyak persoalannya. Banyak masalah yang dihadapi. Tapi sebagai orang yang telah diberkati oleh Allah, dia dimampukan menghadapi semua persoalan-persoalan itu. Kalau kita menerima besar Allah, menerima pesan Allah, menerima firman Allah dalam hidup kita, berkat itu melimpah untuk kita. Tapi bukan berarti tanpa persoalan. Kita akan tetap berhadapan dengan berbagai persoalan. Tapi sebagai orang yang terberkati, kita akan punya perspektif sudut pandang yang beda, memandang, melihat, dan menghadapi semua persoalan-persoalan kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Saudara-saudara, bip-bip tanda ada pesan dari Allah itu bisa macam-macam. Untuk bangsa Indonesia, bangsa kita, saya kira dari 10 tahun terakhir ini ada bip-bip dari Allah, tapi kita nggak perhatikan. Banyak sekali bencana. Banyak sekali bencana. Terakhir bencana di Solo. Di mana-mana banyak bencana. Allah bisa menyampaikan pesannya melalui bencana, tapi Allah tidak membuat bencana. Allah tidak membuat bencana. Tapi melalui bencana itu bisa menjadi wadah Allah menyampaikan pesan kepada kita. Kalau kita berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan masalah, apa yang harus kita lakukan? Bersama Musa, aku akan lihat dulu. Tuhan, apakah ini tanda Engkau memberikan pesan kepadaku? Kalau kita berhadapan dengan kegagalan, jangan buru-buru putus asa dulu. Aku akan lihat. Oh Tuhan, saya merasa gagal di sini, tapi apakah ini tanda bahwa Kau memberi pesan kepadaku? Pesan apa itu Tuhan? Katakan seperti Samuel, tolong Tuhan bicaralah melalui kegagalan ini, karena saya siap untuk mendengar. Kalau ada masalah-masalah, jangan-jangan itu bip-bip dari Allah. Dia mau beri pesan kepada kita. Karena jangan menghindar. Katakan, Tuhan, apakah Kau ini tanda bahwa Kau beri pesan? Kalau memang Tuhan mau beri pesan, apa itu Tuhan? Ajar aku untuk bisa mengerti, untuk bisa memahaminya, agar aku bisa menangkap pesan-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Saudara yang terkasih, itulah berita sukacita untuk kita. Jalani tahun 2008 dengan satu keyakinan pasti, saya ada berjalan dan hidup di tanah yang kudus, karena Allah sendiri telah menyatakan dirinya hadir bersama dengan kita. Dengan satu keyakinan pasti, saya ada berjalan dan hidup di tanah yang kudus, karena Allah sendiri telah menyatakan dirinya hadir bersama dengan kita. Karena itu tugas saya melepaskan sepatu saya. Semua yang kotor, tolong Yesus ampuni saya, bersihkan saya, sucikan saya dari segala noda, sehingga saya bisa melihat limpahan berkat-Mu dalam hidup saya. Dengan demikian, saudaraku, hidup kita adalah hidup yang berlimpah berkat, menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman indah yang boleh menyawa, meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau memberikan message-Mu, pesan-Mu untuk kami. Engkau berikan pesan kepada Musa melalui semak-semak yang menyala. Mungkin Tuhan memberikan pesan kepada kami dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami menghindar, jangan biarkan kami mengabaikan pesan-Mu. Tapi
Tolong ajar kami seperti Musa untuk boleh mendekat. Ajar kami Tuhan, kalau itu memang tanda-tanda yang Kau mengirim pesan, ajar kami untuk membuka diri, membuka hati, membuka telinga, agar kami boleh menerima pesan. Ajar kami melepaskan kasut kami, membuka sepatu kami, menanggalkan semua yang kotor dari hidup kami. Oleh darah Kristus, oh Yesus, ampuni, sucikan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan hidup kami. Engkau tahu pergumulan kami. Jangan biarkan satu pun di antara kami merasa dia ada di tanah yang tandus, tanah yang kurus kering. Pergumulan apapun yang kami hadapi, ajar kami untuk percaya, yakin bahwa kami ada di tanah yang kudus, karena Tuhan berkenan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin.